Jelas, Pak. Baik baik. Ini kalian mata kuliah ke berapa hari ini? Satu, Pak. Cuma Bersama, ini. Pak. Ya berarti masih segar ya. Ya, kan kalau puasa gini biasanya udah siang-siang itu saat-saatnya mengantuk ini biasanya. Udah jam-jam kritis. Tapi kalau mata kuliah pertama ya harusnya masih inilah ya, masih energinya sahurnya masih tersisa lah. Walaupun, 50% masih ada lah. Baik, hari ini kita pertemuan apa ya, terakhir ya, pertemuan terakhir sebelum libur lebaran yang tidak boleh kemana mana ya kan. Ya, saat ini nanti kalian minggu depan sudah mulai libur, tapi tetap di rumah saja ya, jaga protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah. Kita jangan berkerumun atau jangan istilahnya pergi-pergi ke tempat-tempat umum dulu ya. Ini kita mendukung program pemerintah untuk mencegah supaya kejadian seperti yang di tempat-tempat lain seperti India dan sebagainya tidak terjadi di Indonesia ya. Ya ini semoga di tahun ini udah terakhir kita menerapkan WFH ataupun sekarang belajar jarak jauh. Harapannya sih di tahun depan kita sudah bisa normal lagi, sudah bisa tatap muka, semua aktivitas bisa kembali seperti sedia kala lagi. Ya ini harapan kita bersama, eee, tapi di balik ini semua kalian beruntung ya, kalian angkatan yang beruntung bisa merasakan, bisa melihat, berbagai kejadian yang mungkin kalian kalau di kuliah mungkin nanti berapa puluh tahun lagi hanya berdasarkan cerita mungkin anak-anak kalian ya. Kalian sebagai saksi sejarah ini, merasakan belajar jarak jauh, merasakan perubahan transformasi yang luar biasa. Seumur-umur nggak pernah terbayang kan belajar menggunakan, video conference ini kan, hanya lihat, oh di luar negeri keren ya bisa, tatap muka via video call, via live streaming untuk belajar perkuliahan. Kalian sekarang secara dipaksa bangsa Indonesia itu bisa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pakai Zoom juga baru pertama saat pandemi ini kan kalian. Ya ini boleh dikatakan bencana yang membawa berkah. Berkahnya untuk kemajuan kita juga, kita lebih dinamis, lebih agile. Nanti termasuk juga ini di mata kuliah kita ini, terkait audit inventory. Nanti dalam beberapa case kalian akan bisa membayangkan bahwa nanti audit inventory yang materi kita kali ini tidak hanya dilakukan seperti yang diajarkan di dalam buku saja atau yang di dalam bukunya Apple Blossom atau ini. Jadi nanti kalian akan diajak untuk coba berpikir nanti kreatif ya. Namanya prosedur audit itu ya tidak hanya apa yang ada di dalam istilahnya kalau saya kemarin menunjukkan contoh di Atlas ada bank prosedur, tidak hanya itu saja. Jadi kalian nanti akan dipaksa untuk kreatif mengembangkan prosedur audit alternatif apabila tidak bisa melakukan prosedur yang ada. Nah ini nanti contoh-contohnya yang saat ini sedang berjalan. Kebetulan saya di Kementerian Keuangan juga sudah mencoba menerapkan beberapa pendekatan itu, nanti saya akan sedikit cerita. Oke, itu sebagai pengantar saja. Nah, sekarang kita mulai kembali ke materi kita ya. Jadi nanti di sini saya akan tetap seperti biasa bagi jadi 3 sesi. Sesi pertama saya sedikit mengulas, mereview saja materi kemarin di AKSK, tapi jangan bosan ya, jangan bosan-bosan, saya hanya me-refresh saja. Nanti sesi kedua kalian pemaparan dan sesi ketiga sesi diskusi atau nanti sesi asinkronus atau via chat ya. Nah, untuk materi ini persediaan audit atas persediaan atau inventory itu merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sangat vital ya. Jadi bahkan ini bisa dikatakan cukup cukup dinamis, cukup kompleks untuk audit atas persediaan ini. Kenapa? Karena istilahnya sebuah perusahaan itu mendapatkan profit itu di-generate atau dihasilkan itu dari bagaimana mereka mengolah persediaan yang mereka miliki atau mengelola persediaan yang mereka miliki. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan wholesaler atau perdagangan yang mereka kalau bahasa kita distributor lah ataupun mereka membeli dari suatu tempat kemudian mereka jual kembali, barang yang dijual itu kan adalah persediaan yang akan menghasilkan uang. Satu sisi kalau perusahaan itu berupa manufaktur, ini lebih kompleks lagi ya. Mereka beli bahan mentah, barang mentah, lalu mereka proses. Di situ setelah mereka proses jadi finish good baru mereka jual kembali.
Itu ada proses-proses yang nanti akan berbeda nature-nya, berbeda sifatnya, berbeda karakteristiknya dibandingkan perusahaan yang tadi karakteristik wholesaler tadi. Nah ini menarik. Jadi kalau kalian nanti mengaudit inventory sebuah perusahaan, kalian harus tahu dulu bagaimana karakteristik perusahaannya, apakah dia memang wholesaler atau dia sebagai perusahaan manufaktur, itu nanti beda perlakuannya. Itu yang pertama. Yang menarik adalah dari sisi tadi generate revenue dan karakteristiknya bisa jadi berbeda. Dan yang berikutnya kebijakannya. Kalian juga harus memperhatikan dari sisi kebijakan akuntansinya seperti apa, kebijakan costingnya juga seperti apa. Misalnya gini, metode costingnya juga seperti apa kalian harus perhatikan. Misalnya mereka menggunakan FIFO, LIFO, atau average, itu juga berbeda kan. Kemudian dari sisi costingnya, mereka nanti menggunakan ABC costing atau costingnya berdasarkan departemen atau berdasarkan pabriknya dikelompokkan seperti itu juga berbeda. Jadi kalian harus audit inventory ini agak menarik, agak sedikit harus banyak melihat beberapa aspek. Kemudian ilmu yang digunakan juga tidak hanya ilmu financial accounting, tapi juga cost accounting kalian juga harus memperhatikan. Nah ini juga aspek tersendiri. Di samping itu, nilai persediaan umumnya cukup besar. Jadi kalau persediaan itu boleh dikatakan hampir 99% itu material lah kalau bicara persediaan, rata-rata ya. Kalau udah bicara akun persediaan tuh mau audit apa, laporan keuangan perusahaan apapun biasanya ya pasti tercantum di persediaan sebagai sesuatu yang material, biasanya seperti itu. Umumnya seperti itu. Jadi ya ini menjadi nanti concern khusus ya untuk kalian ya nanti terkait persediaan ini. Nah sekarang sedikit saya ini ya, saya tampilkan di sini. Ini adalah sedikit gambaran umum ya. Jadi nanti yang akan saling terkait ya, karena ini kalau bicara persediaan itu tadi kalau untuk wholesaler yang sederhana dulu ya. Kita mulai dari siklus pembelian dulu. Jadi nanti antar siklus juga kalian perlu perhatikan. Jadi kalian perlu akan jualannya, ada siklus sales. Jadi antara siklus juga saling terkait. Jadi kalian harus memperhatikan itu. Kaitannya apa? Kalau kalian sudah memahami proses bisnisnya, lihat pengendalian internalnya. Ya, untuk nanti apa? Untuk menentukan tujuan dari audit. Yang kalian nanti menentukan asersi apa sih yang perlu kalian perhatikan sebagai nanti tujuan audit yang nanti akan menentukan prosedur apa yang akan dipilih. Jadi mekanismenya itu ya. Kalian pahami proses bisnisnya, pahami alurnya, kemudian kalian lihat di sini bagaimana pengendalian internalnya, memadai atau tidak, yang kurang apa, yang perlu diperkuat yang mana, itu nanti kaitannya dengan resiko, di situ nanti akan menentukan tujuan audit. Ini sebagai contoh saja, ini saya ambil salah satu ya. Misalnya dari siklus tadi pembelian, di awal kan ada purchasing-nya ya. Dokumen-dokumen apa sih yang ada di purchasing sebagai pengendalian? Nah, salah satunya ada ini. Purchase request, kemudian adanya daftar supplier atau pemasok yang terseleksi, adanya pemisahan fungsi antara bagian pembelian dengan bagian inventory atau gudang. Itu adalah contoh-contoh internal control atau pengendalian internal. Ini contohnya saja. Nanti di sini kalian bisa menggunakan melakukan pengujian atas pengendalian internal atau test of control yang kemarin kita bahas ya. Saya tidak membahas secara detail terkait itu. Ini saya hanya membahas alurnya saja, konsep berpikirnya. Nanti dari internal control kalian setelah tahu, kalian akan menentukan nanti tujuan auditnya ya. Tujuan. Bahasa lainnya adalah kalian akan tahu asersi-asersi apa yang perlu menjadi pokok perhatian. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ini logika saja ya, sebelum kalian lebih jauh kita masuk ke materi berikutnya. Kalau kita bicara persediaan, kira-kira asersi apa sih yang perlu menjadi perhatian utama? Ini pakai ini aja, kalian jangan terjebak oleh angka-angka, pakai logika ini aja, logika awam aja. Kalau kalian punya barang di gudang, nah gitu lah.
yang akan kalian jual. Yang kalian pastikan itu apa dari barang itu? Keberadaannya ya Pak, eksistensinya. Existence. Jadi yang pertama tadi siapa? Mbak Devita sama Mbak Alsafa ya. Existence. Jadi kita dicek apa maksudnya? Dicek ada atau tidaknya barangnya. Ya, ya kalau barangnya udah nggak ada itu berarti udah nggak apa namanya nggak ada guna, nggak perlu kita bahas lagi lebih lanjut itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Selain existence. Valuation, Pak. Kelengkapan mungkin, Pak. Kelengkapan, ada kelengkapan dan valuation. Nah, tadi yang bicara valuation siapa? Yang kelengkapan siapa tadi? Valuation Saya, Pak. Mas Supian ya. Nah, Mas Supian, kenapa valuation Mas Supian? Mungkin bagaimana pencatatan penilaiannya, Pak? Nah, ini iya betul Mas Supian. Yang kedua yaitu terkait valuation. Kita kaitkan gini. Ini kita membayangkan kalau jadi auditor, membayangkan sebagai kalau kita mau sebagai pemilik ya kita ngecek ya. Kalau kita ada barang di gudang yang akan kita jual, yang kita lihat pertama ada tidak barangnya. Kedua, barang itu seperti apa sih kondisinya? Itu yang kaitannya apa dengan kondisi? Ini contoh nih, kita punya kayu kita simpan di gudang. Kira-kira kayu itu yang ada di gudang itu nilainya biasanya akan turun atau akan naik? Atau kayu itu bisa jadi emas nggak? Nggak ya? Tapi kalau kayu itu rusak bisa nggak? Dirayapin, di apa atau keropos karena kena air bisa ya? Nah, itu kalau dirayapin rusak atau kena air keropos itu nilainya turun nggak? Iya kan? Turun, Pak. Nah, itu yang kita ini kan, yang kita apa namanya permasalahkan. Jadi kaitannya valuation itu menilai itu. Menilai ini barang itu nilainya nanti turun atau tidak. Ya itu ya. Itu jadi logikanya seperti itu. Atau sebaliknya. Ternyata yang kita punya simpanan kita perusahaan wine. Wine kalau yang muslim mungkin haram ya. Tapi ini ceritanya anggap aja saya di Perancis ini. Saya punya wine atau anggur yang umurnya makin lama itu makin harganya makin tinggi. Ya. Kira-kira kalau kita punya persediaan itu, kita cek, valuasinya meningkat nggak kalau ada itu? Semakin lama. Meningkat kan? Jadi harus kita cek, harus kita hitung lagi gitu, valuasinya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi bisa naik, bisa turun, tapi umumnya sih turun. Yang perlu kita pertimbangkan. Itu yang kedua. Jadi pertama terkait apa namanya tadi existence, kedua terkait apa namanya valuasi ya. Itu yang asersi. Apalagi yang kira-kira kalau apa namanya persediaan itu yang perlu kita cek. Jadi kalian nggak usah lihat angka-angka dulu atau teori ya, pakai logika dulu aja nih. Saya melatih logika audit kalian. Logika apa nih? Kalau di gudang nih. Mungkin right and obligation Pak. Kayak itu punya Kenapa? dia atau konsumensi. Oh betul. Kayak itu barang persediaannya. Betul. Betul Mbak Sania. Jadi kita cek nih, di gudang itu barang kita semua nggak sih? Jangan-jangan ada barangnya orang ditaruh di situ. Ya kan? Kalau kita nggak tahu kan nanti kita jadi salah ini. Jadi gitu ya. Jangan-jangan nih tetangga kita nitip ke gudang kita gitu. Kan bisa aja seperti itu. Atau ada orang lain dititipkan ke situ untuk dijual kembali, kita dapat fee. Nah, ini akan mempengaruhi. Itu adalah apa namanya asersi utama yang kita perlu perhatikan di dalam persediaan. Ada lagi yang lain terkait completeness. Itu tambahnya ya completeness, kemudian presentation disclosure itu tambah-tambahnya bisa jadi ada seperti itu. Tapi yang paling utama tadi 3 itu. Jadi begitu ya. Kalian kalau nanti audit sebelum apa namanya istilahnya berpikir angka-angka, gunakan logika dulu. Critical thinking kalian, logikanya seperti apa itu. Nah, ini yang kalian nanti bisa salah satunya dituangkan ke dalam tujuan audit. Jadi yang tadi 3 itu di dalam tujuan audit harus muncul. Kira-kira seperti itu ya pendekatannya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada contoh-contohnya saja. Ini contoh beberapa asersi dan bagaimana cara ini ya prosedur audit yang dapat digunakan itu. Tapi nanti kalau di dalam program kerja audit tetap
prinsip-prinsipnya seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Ini hanya untuk contoh-contoh ini saja. Contoh prosedur yang dapat digunakan untuk membuktikan asersi. Jadi biasanya kalau bicara ini ya, bicara asersi itu ada kata-kata kunci keyword-nya di dalam prosedur. Misalnya eksistensi. Kalau kalian bicara eksistensi, biasanya kan kalau kita membuktikan dengan apa? Vouching. Kalau bicara vouching itu bukan completeness ya. Kalau completeness itu pasti bicaranya tracing, ya. Jangan terbalik. Ini nanti kalau kalian saat ujian juga vocabulary kata-kata ini kalian perlu diingat-ingat ya. Tidak hanya bahasa Inggris ya. Vocabulary audit juga harus kalian ingat-ingat, jangan kebalik-balik. Nah, kemudian kalau membuktikan ada tidaknya barang, biasanya kita melakukan mencocokkan antara kondisi fisiknya dengan apa yang ada di catatan, ya. Match a physical item to the listing, maksudnya dengan catatan. Setelah kita lakukan vouching, hasil vouching tadi yang ada di catatan kita cocokkan dengan apa? Dengan kondisi realisasi fisiknya. Maksudnya ngecek ada tidak itu. Nah, di sebelahnya saya beri kata-kata barcode atau serial number. Nah, ini saya cerita ini ya. Kalau kita punya mobil, kalian pada saat audit ditunjukkan oleh klien kalian, itu ada mobil Avanza kita punya ada 4 buah, ada di tempat parkir, Avanza warna hitam. Kalian datang ke tempat parkir, lihat mobil ada Avanza warna hitam, 4 sedang parkir. Ada tidak barang itu? Kalian percaya tidak dengan itu? Nggak percaya kan? Kalian harus cek dulu STNK, BPKB, dicocokkan dengan apa? Dengan nomor mesin atau nomor rangka. Kalau plat nomor, kenapa plat nomor? Kalau plat nomor bisa diganti-ganti, ya kan? Di pinggir jalan banyak yang bikin plat nomor, ya. Nah, itu hati-hati. Jadi kalian cocokkan dengan apa? Nomor mesin dan nomor rangka dicocokkan dengan STNK atau dengan catatan istilahnya persediaannya lah gitu, catatan asetnya. Sama. Kalau kita misalnya beri perangkat elektronik atau perangkat IT, contohnya seperti televisi atau seperti server kalau yang suka IT biasanya ada namanya nomor mesin atau nomor rangka. Kalau di perangkat-perangkat elektronik itu biasanya ada namanya serial number. Nah, ini yang kalian perlu cek. Serial number itu biasanya di print di platnya, plat identitas produknya, atau kalau misalnya komputer kalian bisa buka di dalam komputernya itu nanti ada di dalam filenya itu ada terlihat ini serial numbernya berapa dari perangkat hardware ini itu terlihat. Jadi tidak hanya berdasarkan stiker yang ada di dalam box atau kardusnya saja. Ya, kalian perlu cocokkan dengan serial numbernya. Jangan hanya dari kardusnya, karena saya pernah dulu tahun 2012 atau 2013 saya audit perangkat server di data center. Ada salah satu perangkat yang sebenarnya belum datang, tapi mereka karena auditor mau datang, mereka pinjam dari tempat lain, mereka taruh di situ. Ya aku itu loh alatnya, sudah datang, sudah ada di tempat, padahal setelah dicek serial number-nya berbeda. Nah, ini hati-hati ya, kadang-kala seperti itu teknik ini ya. Teknik mengelabui auditor ya. Cari barang sejenis dari tempat lain, pinjam taruh di situ. Nanti auditornya pergi, dipindahin lagi barangnya gitu. Ya padahal barangnya belum ada itu. Nah, ini yang kalian perlu waspada nanti. Kemudian ada namanya stock take atau stock opnam lah. Kalau bahasa sering dikenal. Ini kalian mengamati bagaimana klien kita melakukan penghitungan. Atau kalau kalian menganggap internal kontrolnya nggak bagus, kliennya itu nggak bisa dipercaya, kalian sendiri yang melakukan penghitungan secara langsung, itu juga bisa jadi seperti itu, ya. Tapi nanti perlu disesuaikan dengan situasi ya, atau dihitung dengan biayanya seperti apa atau keuntungannya seperti apa. Dalam artian memungkinkan nggak kita melakukan hal itu gitu. Ini stock take. Kemudian, ini yang tadi saya cerita,
perlu dipertimbangkan dengan biaya ataupun keuntungannya, atau baik apakah kita memungkinkan melakukan stock take. Jadi kadang-kala seperti saat ini sedang terjadi ada pandemi COVID, kita nggak bisa langsung melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, ataupun mendampingi langsung klien kita, ya kan? Maka kita perlu melakukan namanya prosedur alternatif. Bisa dengan live streaming. Kalau kalian yang suka YouTube, ya suka pakai YouTube itu kan ada YouTuber itu menggunakan GoPro kalau jalan biar nggak goyang-goyang, bisa diarahkan kemana-mana videonya itu, atau ditaruh di kepala untuk kameranya itu ya. Nah itu kalian bisa memanfaatkan itu, tapi kalian yang menentukan, yang mengarahkan. Jadi nanti pada misalnya klien kita sedang mengecek di sini ada, kalian mengarahkan, tolong dong itu ada satu kotak, saya pengen itu, saya coba cek dalamnya, ada nggak barangnya di dalam kotaknya, karena bisa jadi kan kita dibohongi kan. Nah itu kita perlu yakinkan, kita dari jarak jauh kita kontak si yang megang kamera tadi supaya didekatkan ke arah kotaknya, kemudian dibuka kotaknya ada tidak isinya, tapi kita yang mengarahkan ya. Kira-kira seperti itu. Bisa juga kita tidak bisa melakukan stock take atau mendampingi secara langsung karena apa? Barang yang akan diuji atau barang yang akan dihitung itu barang berbahaya. Misal, kita diminta menghitung persediaan bahan baku untuk vaksin COVID. Ya, bahan bakunya kan isinya virus yang dilemahkan. Kalau kita datang langsung, jangan-jangan kita ketularan virusnya kan. Maka harus orang yang ahli. Itu kita tidak mau kita tidak bisa datang ke lokasi. Tapi kita perlu menggunakan prosedur alternatif untuk meyakinkan. Ya contohnya tadi live streaming itu, jadi kita melihat dari jarak jauh. Atau barang-barang terkait nuklir, misalnya bahan bakarnya untuk nuklir ada berapa batang plutonium, harus dihitung kan, nggak mungkin kita yang datang langsung kan kalau itu. Ya itu kayak gitu-gitu beberapa hal yang memang tidak memungkinkan kita secara langsung untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya untuk memastikan eksistensi juga kita melihat ada nggak sih barang yang rusak, ada barang yang hilang. Ini juga selain eksisten juga nanti yang ini ya, ini juga terkait dengan bicara valuasi tadi, ya. Jadi bisa jadi satu prosedur itu nanti akan membuktikan dua versi, ya. Makanya nanti di program kerja audit tidak seperti ini susunannya, tapi langsung kalian ke prosedurnya, yang nanti bisa jadi menjawab beberapa asersi, misalnya seperti itu. Ini kalau completeness, kata kuncinya tracing ya, kalau udah ada tracing pasti completeness. Jadi kalau kalian buat prosedur, ada kata-kata tracing, keterangannya, asersinya existence, ya itu pasti salah. Itu, ya. Kemudian akurasi, valuasi, dan alokasi, tadi saya sudah sempat singgung ya, itu nanti perlu kalian perhatikan juga dari sisi kebijakan akuntansinya, apakah nanti misalnya dia FIFO, LIFO, kemudian terkait juga kalau misalnya barang-barang itu berupa barang yang mungkin sudah rusak atau apa, itu perlu lihat juga dari sisi kebijakan penghapusannya ataupun penyisian untuk penyusutannya seperti apa, itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian terakhir, trade obligation itu bicara barang titipan, apabila ada yang barang konsinyasi, atau mungkin dalam proses pengiriman, ini juga hati-hati nih. Kalian perlu memperhatikan nanti dikaitkan dengan siklus pembelian ataupun siklus penjualan, apakah barang itu FOB-nya itu destination point atau shipping point. Itu juga perlu kalian perhatikan, karena di situ nanti titik tolak di mana pengakuan dilakukan, apakah itu sudah jadi persediaan kita atau belum. Jangan sampai barang itu statusnya masih miliknya si penjual, si pemasok, kita sudah ngakui sebagai persediaan. Nah, itu kan bisa jadi double kan di situ. Atau sebaliknya, barang itu sebenarnya kita sudah jual, tapi sebenarnya belum jadi kepemilikan dari customer kita, masih statusnya barang persediaan kita. Nah, ini titik pengakuan untuk perpindahan hak dan kewajibannya itu kalian perlu hati-hati ya. Itu perlu diperhatikan. Biasanya sih muncul ada di dalam kontrak seperti itu. Nah, kemudian juga nanti di dalam perhitungan persediaan itu perlu diperhatikan
analytical prosedurnya ya. Ya, kalau kemarin belajar ada rasio-rasio, ini inventory turnover untuk melihat bagaimana kecepatan untuk perputarannya ya. Di situ ada nggak sih barang-barang yang lambat berputarnya, persediaan yang lambat berputarnya, mana yang cepat. Ini biasanya nanti disesuaikan dengan karakteristik dari jenis lini usahanya. Misalnya gini, kalau supermarket jualnya barang-barang kebutuhan sehari-hari, umumnya perputarannya cepat. Kalau inventory turnover-nya lambat, itu kita nanti tanda tanya ya, kalau seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau yang dijual itu seperti mobil Lamborghini atau Ferrari, nah ini bisa jadi inventory turnover-nya lama. Itu jadi menyesuaikan nanti dilihat dari karakteristik tipe lini usahanya juga. Kemudian yang harus sekalian nggak boleh lupa, ini udah di materi kuliah macam-macam sebelum-sebelumnya ini sudah berulang kali diulang-ulang. Inventory awal, persediaan awal atau opening inventory ditambah pembelian dikurangi penjualan sama dengan persediaan akhir ya. Ini rumus mendasar ini. Di mana kita dapat persediaan awal dari audit sebelumnya bisa kita ambil. Kemudian purchase dan sales itu dari audit atas siklus pembelian ataupun penjualan yang sedang kita lakukan. Nah, di sini nanti untuk persediaan akhirnya kita cocokkan antara catatan yang ada dengan hasil perhitungan kita ini. Kalau ada gap, kita perlu pertanyakan. Ini sekilas saja. Nah, ini mungkin yang menjadi penekanan perlu kalian perhatikan betul-betul masalah isu timing. Persediaan kita lihatnya di mana inventory itu? Di dalam neraca. Neraca mencerminkan apa? Mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, yaitu tanggal neraca yang itu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita nggak bisa nih melakukan tadi stock take ataupun stock opnam pada saat tanggal neraca? Ya kan? Berarti apa? Berarti perlu ada adjustment atau penyesuaian. Ya. Kenapa kita nggak bisa melakukan perhitungan pada saat tanggal neraca? Macam-macam. Bisa karena jatuhnya di hari libur, atau cuti bersama, atau lebarannya pas di akhir tahun. Bisa jadi karena lokasinya berbeda. Satunya misalnya ini perusahaan multinasional atau internasional, satunya di Vietnam, gudangnya, satunya di Indonesia, kan nggak mungkin bareng-bareng kita cek bersamaan. Ya, seperti itu. Atau pada saat kita mau ngecek itu perusahaan lagi padat-padatnya. Dia produksinya sedang gencar-gencarnya. Jadi boleh dikatakan di gudang itu material bergerak terus. Nggak mungkin kita stop. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini dia. Ini waktunya di sini. Berarti kalau kita majukan untuk melakukan perhitungan untuk persediaan, kita perlu ada namanya adjustment, penyesuaian. Kenapa? Karena di situ bisa jadi nanti di sini ada sales, ada penjualan di antara ini, atau ada pembelian purchase baru. Ini harus kalian input, kalian tambahkan di dalam inventory. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada perubahan-perubahan harus kalian update atau kalian tambahkan ya di adjustment. Yang terakhir, nah ini yang agak sedikit rumit ya, agak sedikit complicated. Ini kalau audit atas inventory-nya yang tipikalnya untuk perusahaan manufaktur. Ya ini ingat materi kemarin kalian, ada raw material, ada work in progress, ada finished good. Intinya di sini saya mau cerita yang kalian perlu perhatikan satu, yaitu accounting metodenya, metode akuntansinya, apakah rata-rata FIFO atau LIFO, ini perlu hati-hati ya. Kemudian costing metodenya seperti apa, ya. Biasanya sih kalau yang umum digunakan adalah ABC costing ya. Nanti kalian perlu lihat cost pool-nya atau cost driver-nya di situ. Nah, ujung-ujungnya apa yang perlu kalian lakukan? Bandingkan antara
adalah rekalkulasi. Biasanya kalian hitung ulang perhitungannya dengan teori-teori yang telah kalian peroleh di dalam materi cost accounting ataupun financial accounting. Jadi itu digabungkan, nanti metode perhitungan kalian hitung ulang dan kalian lakukan namanya reestimasi, estimasi kembali. Nanti pada saat dicontohnya untuk Apple Blossom, kalian melakukan sebagian dari kegiatan itu, yaitu melakukan rekalkulasi nanti ya, karena adanya metode akuntansi yang telah ditetapkan di dalam soal atau di dalam studi kasus. Ini sebagai pengingat saja. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Kemudian saya mungkin seperti biasa akan share ini aja. Ya, nanti. Tapi ini tidak saya bahas deh nanti setelah kalian pemaparan saja. Nanti kalau langsung saya bahas, kalian yang akan pemaparan nanti tidak bisa membandingkan. Ya, nanti saja setelah pemaparan sebagai catatan. Oke, itu mungkin dari saya. Sorry ya kalau agak cepat untuk pembahasannya, karena sebenarnya kan saya merasa kalau kalian di semester kemarin sudah dapat materinya, sehingga saya hanya review singkat saja. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang perlu diperdalam, kita di sesi diskusi saja. Oke, sekarang untuk kelompok 4 atau kelompok 2 ya, yang ini, yang pemaparan. Kemarin kelompok berapa yang kemarin sebelumnya? Kelompok 3, Pak, kemarin. Yang sebelumnya kelompok 2 ya, yang pemaparan. Berarti sekarang kelompok 4 kalau begitu. Biar gantian ya. Kelompok 4 silakan. Ini. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apa sudah terlihat layarnya? Oh, sudah ini, sudah. Oke. Langsung saya mulai ya, Pak. Selamat siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini, kami kelompok 4 ingin mencoba untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai assignment 4 tentang inventory and purchase. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anindita, Devita, saya sendiri, Irsya, Novia, Wahyudiana, dan Supian. Nah, sebelum masuk ke inti persoalannya, inti dari assignment 4, saya ingin menjelaskan sedikit tentang informasi dari perusahaan ini dan informasi-informasi yang terkait dengan inventory. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Riza barusan, kalau Apple Blossom ini merupakan wholesale atau distributor grosir. Jadi kan nature-nya beda antara wholesale dengan manufaktur seperti yang dijelaskan tadi. Nah, si Apple Blossom ini mereka hanya merepackage dan mendistribusikannya ke retailer. Jadi setiap pesanannya ini akan langsung diproses, dikemas dan dikirim karena batasan ruang dari repackage-nya itu sendiri. Terus informasi lainnya yaitu perusahaan membebankan akun inventorinya secara net. Jadi setiap ada biaya pengiriman, pajak, dan diskon, semuanya sudah net di akun inventory. Nah, untuk kebijakan akuntansinya, ini penting, mereka mencatat persediaannya secara perpetual dan juga menggunakan FIFO basis yang dilakukan oleh Don McKenna di Schedule C1. Lalu ada perhitungan fisik yang dilakukan setiap tahun. Jadi misalkan nanti ada perbedaan dari pencatatan dan fisiknya, nanti akan dibebankan ke akun COGS. Lalu informasi-informasi terkait pembelian. Nah, secara sebagian besar di inventory-nya perusahaan Apple Blossom ini, mereka membeli dari 2 vendor. Yang pertama itu Fruit Sense Inn di Michigan, terus yang kedua itu Fruit Juicy Perfume Company di Springfield, Missouri. Nah, setiap pembeliannya ini sebanyak 24 unit. Ini hanya tambahan informasi aja dan disimpan ke warehouse. Lalu pembeliannya, mereka menggunakan sistem voucher. Jadi setiap ada
invoice yang kita terima dari vendor, kita langsung membuat vouchernya. Vouchernya ini diberi kode 2 angka atau 2 bagian. Saya memberi contohnya AA, XX. AA itu untuk bulan dibuatnya voucher, dan XX itu untuk urutan voucher keberapa pada bulan itu. Jadi contohnya 8/13, itu artinya voucher ke-13 di bulan 8, yaitu Agustus. Nah, lalu perhitungan fisik. Informasi lainnya terkait perhitungan fisik yaitu di tanggal 1 Januari si perusahaan ini tutup. Jadi tutup ini untuk melakukan perhitungan fisik. Jadi semua barang yang dikirim, yang udah jadi, itu dikirim sebelum penutupan. Nah, jadi diasumsikan tidak ada masalah pada shipping cut-off-nya. Lalu klien menggunakan prosedur kontrol yang baik dalam perhitungan inventory. Maksudnya adalah gudangnya sudah rapi dan teratur. Lalu untuk hasil perhitungan dari perhitungan fisik tadi, itu disajikan pada schedule C2. Yang dilakukan untuk schedule C1-nya itu dilakukan oleh Don McKenna untuk perhitungan inventory. Nah, diasumsikan juga sudah mengecek current replacement cost atau bisa dibilang harga terkini, dan ditemukan bahwa masing-masing melebihi nilai inventory-nya. Ini merujuk pada metode LCNRV. Maksudnya, kalau mungkin teman-teman lupa, metode LCNRV itu kan untuk inventory mereka dicatat berdasarkan harga historis atau harga pembelian. Jadi misalkan beli 5.000 ya 5.000 gitu. Tapi karena yang dibilang tadi inventory itu kan bisa berubah harga, mungkin karena usang atau rusak, jadi mungkin harganya turun. Nah, semisal harganya nanti turun di bawah harga perolehan, yang dipakai adalah harga mana yang terendah. Jadi kalau harganya lebih rendah yang bisa direalisasikan, maka menggunakan harga yang bisa direalisasikan. Tapi ternyata diketahui harganya itu melebihi dari nilai inventory. Jadi yang terendah berarti kan nilai inventory, nilai perolehan. Jadi kita menggunakan nilai historisnya atau nilai perolehannya, gitu. Lalu dilanjutkan oleh Diana. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke internal kontrol perusahaan apoplasi. Ya, CSF 4. Yang pertama, ini bagian yang kelebihan atau kekuatannya, yaitu yang pertama uji fisik dilakukan minimal setahun sekali. Test of control-nya observasi proses uji fisik klien. Yang kedua, klien menyiapkan prosedur tertulis untuk uji fisik. Test of control-nya meminta prosedur tertulis untuk uji fisik. Yang ketiga, prosedur tertulis diikuti saat melakukan proses uji fisik. Test of control-nya observasi proses uji fisik klien. Yang keempat, persediaan telah dilakukan, dijaga, dan dikontrol dengan baik. Test of control-nya meminta prosedur penjagaan dan kontrol persediaan klien dan wawancara personel terkait. Yang kelima, laporan penerimaan dibuat untuk setiap persediaan yang diterima. Test of control-nya meminta laporan penerimaan untuk beberapa penerimaan persediaan. Yang keenam, dokumen permintaan pembelian digunakan. Test of control-nya meminta dokumen permintaan pembelian ke klien. Yang ketujuh, purchase order dibuat berdasarkan nomor seri. Test of control-nya meminta purchase order dari klien. Yang kedelapan, pembelian diotorisasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Test of control-nya mengobservasi proses pembelian persediaan. Yang kesembilan, semua penerimaan persediaan telah dihitung dan diinspeksi. Test of control-nya observasi proses perhitungan dan inspeksi penerimaan persediaan oleh klien. Yang ke-10, perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Test of control-nya meminta jurnal pencatatan klien terkait persediaan, yaitu pembelian, penjualan, dan lain-lain. Yang ke-11, perbedaan antara uji fisik dan catatan perpetual diinvestigasi secara periodik. Test of control-nya meminta catatan hasil investigasi perbedaan jumlah persediaan antara catatan perpetual dengan uji fisik. Nah, selanjutnya, CWF4, ini weakness-nya, yaitu yang pertama, ada personel yang menghitung persediaan adalah personel yang menjaga persediaan. Nah, di sini ada potensial error, yaitu jika ada kehilangan persediaan, maka dalam proses perhitungan tidak akan kelihatan. Substantif test-nya
mencocokkan catatan masuk dan keluar persediaan dengan hasil uji fisik untuk memastikan persediaan yang hilang dicatat. Yang kedua, weakness-nya yaitu bagian pembelian berada di departemen yang sama dengan bagian penerimaan. Potensial error-nya, jika ada perbedaan antara jumlah yang dibeli dengan jumlah yang diterima, maka akan tidak tercatat jumlah yang seharusnya. Substantif testnya mencocokkan jumlah persediaan dengan dokumen permintaan pembelian, purchase order, laporan penerimaan barang, dan laporan persediaan yang terjual. Yang ketiga, pencatatan perpetual dilakukan oleh personal yang menjaga persediaan. Jika terjadi kesalahan pencatatan atau jumlah persediaan seharusnya, maka kesalahan tersebut tidak bisa dilaporkan. Substantif testnya menghitung ulang berdasarkan sistem pencatatan perpetual dan mengujinya ke uji fisik persediaan klien. Nah, setelah dipaparkan internal kontrolnya, kita masuk ke risiko audit, yaitu yang pertama, adanya persediaan telah dikirim tapi tidak dicatat. Akun yang terdampak yaitu inventory, asersinya existence and occurrence, sama completeness. Lalu internal control yang dilakukan oleh perusahaan yaitu laporan penerimaan dibuat untuk setiap persediaan yang diterima, dan semua penerimaan persediaan telah dihitung dan diinspeksi. Yang kedua, penggunaan persediaan tidak dicatat dengan akurat. Akun yang terdampak yaitu inventory, asersinya existence and occurrence, dan valuation or allocation. Internal control yang dilakukan yaitu perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual. Yang ketiga, pembelian dicatat tapi barang tidak diterima. Akun yang terdampak yaitu purchase, asersinya existence and occurrence. Internal control yang dilakukan yaitu laporan penerimaan dibuat untuk setiap persediaan yang diterima dan semua penerimaan persediaan telah dihitung dan diinspeksi. Yang keempat, barang diterima tapi tidak dicatat pada pembelian. Akun yang terdampak yaitu inventory dan purchase. Asersinya yaitu existence and occurrence dan completeness. Lalu internal control yang dilakukan yaitu laporan penerimaan dibuat untuk setiap persediaan yang diterima. Yang kelima, pembelian dicatat secara tidak benar. Akun yang terdampak yaitu purchase. Asersinya yaitu presentation and disclosure dan valuation or allocation. Lalu internal control yang dilakukan perusahaan yaitu dokumen permintaan pembelian digunakan. Purchase order dibuat berdasarkan nomor seri. Yang keenam, pembelian tanpa izin dilakukan. Akun yang terdampak yaitu purchase, lalu asersinya existence and occurrence dan completeness. Lalu internal control yang dilakukan yaitu dokumen permintaan pembelian digunakan dan pembelian diotorisasi oleh pihak yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, persediaan dicuri. Akun yang terdampak yaitu inventory. Lalu asersinya existence and occurrence dan presentation and disclosure. Internal control yang dilakukan yaitu persediaan telah dijaga dan dikontrol dengan baik. Yang kedelapan, persediaan dihitung dengan tidak benar. Akun yang terdampak yaitu inventory, asersinya presentation and disclosure, dan valuation or allocation. Lalu internal control yang dilakukan yaitu uji fisik dilakukan minimal setahun sekali, dan perbedaan antara uji fisik dan catatan perpetual diinvestigasi secara periodik. Yang kesembilan, persediaan diberi harga dengan tidak benar. Lalu akun yang terdampak yaitu inventory, asersinya presentation and disclosure, dan valuation or allocation. Lalu internal control yang dilakukan yaitu perbedaan antara uji fisik dan catatan perpetual diinvestigasi secara periodik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Supian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan audit dari audit inventory ini. Pada narasi soal itu sudah disajikan 5 asersi yang harus diuji. Namun apabila tidak disajikan di soal, tadi sesuai arahan dari Pak Rija itu menurut logika dari auditor. Adapun 5 asersi yang diuji adalah yang pertama existence and occurrence, yang kedua completeness, yang ketiga right and obligation, yang keempat valuation or allocation, dan yang kelima presentation and disclosure. Adapun asersi manajemen yang juga dinarasikan di soal ada 8 poin. Yang pertama, persediaan ada secara fisik. Yang kedua, persediaan dimiliki oleh perusahaan.
Yang ketiga, biaya persediaan secara tepat memasukkan biaya angkut, diskon, dan pajak. Yang keempat, barang usang dan tidak dapat digunakan telah dihapuskan atau dituliskan. Yang kelima, penilaian persediaan tidak melebihi harga pasar yang berlaku. Yang keenam, persediaan keluar dari konsinyasi telah dicatat. Yang ketujuh, persediaan adalah aset lancar. Dan yang kedelapan, persediaan yang digunakan sebagai jaminan telah diungkapkan. Nah, berdasarkan asersi-asersi tersebut, kami dari kelompok 4 menetapkan 5 tujuan audit sebagai berikut. Yang pertama, semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Asersi yang diuji adalah eksisten dan occurrence. Keterangan asersi yang diuji tadi adalah persediaan ada secara fisik. Yang kedua, semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan. Asersi yang diuji adalah completeness. Keterangan asersi yang diuji. Yang pertama, persediaan keluar dari konsinyasi telah dicatat. Yang kedua, barang usang dan tidak dapat digunakan telah dihapuskan atau dituliskan. Kemudian tujuan audit yang ketiga, persediaan dimiliki oleh perusahaan. Asersi yang diuji adalah right and obligation. Keterangan asersi yang diuji, persediaan dimiliki oleh perusahaan. Tujuan audit yang keempat, persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Asersi yang diuji adalah valuation. Keterangan asersi yang diuji, biaya persediaan secara tepat memasukkan biaya angkut, diskon, pajak, dan lain-lain. Penilaian persediaan tidak melebihi harga pasar yang berlaku. Dan tujuan audit yang terakhir, atau yang kelima, pos-pos persediaan telah diklasifikasi dengan tepat dan semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan. Asersi yang diuji adalah presentation and disclosure. Keterangan asersi yang diuji, persediaan adalah aset lancar. Di sini terkait classification. Kemudian persediaan yang digunakan sebagai jaminan telah diungkapkan. Di sini terkait disclosure. Berdasarkan asersi-asersi dan tujuan audit yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut adalah program audit yang kami usulkan. Yang pertama, kita akan memulai program audit ini dari General Program Audit. Yang pertama, yaitu meminta dan memeriksa trial balance dan subledger inventory. Perhatikan perhitungan atas keduanya. Lakukan putting dan cross putting. Asersi yang diuji di sini adalah valuation. Prosedur pengumpulan buktinya adalah recalculation. Boleh diklik referensi B4. Ke atas sedikit. Nah, ini adalah trial balance bisa ke atas sedikit. Itu nih, sheet-nya. Maksudnya halamannya ke atas. Yang itu kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya dilihatin. Di referensi. Di backup. Klik aja. Ya. Nah, pada langkah pertama ini, kami memperoleh trial balance pada tanggal 31 Desember tahun 2003 dari Apple Blossom yang referensinya itu merujuk pada buku halaman 261 ya. Nah, di situ kami melakukan putting atas trial balance tersebut dan ditemukan adanya perbedaan, yaitu pada aset. Pada trial balance itu dituliskan bahwa nilai aset adalah 3.275.915,
Sedangkan yang kami hitung ulang rekalkulasi itu diperoleh angka 3.275.642. Di sini ada selisih senilai 273. Sementara pada sisi liabilitas dan ekuitas itu angka yang disajikan pada trial balance itu sudah sama, yaitu 3.275.915. Di sini mungkin ada indikasi ada kesalahan angka pada bagian aset. Selanjutnya, kami juga melakukan rekalkulasi pada subledger inventory. Subledger inventory kami peroleh pada buku halaman 149 dan 150. Di sini kami juga melakukan putting dan cross putting. Dan di sini sudah benar ya, nilai persediaan yaitu 719.647. Nah, jadi pada langkah pertama ini, kesimpulan yang kami dapat ambil adalah nilai persediaan yang dicantumkan pada subledger itu sudah benar dalam hal rekalkulasi, sementara pada trial balance itu ada perbedaan senilai 273. Balik deh ke program audit. Ya. Selanjutnya, program audit yang kedua, periksa dan bandingkan nilai persediaan antara trial balance dengan subledger inventory. Assertion yang diuji adalah valuation, dan prosedur pengumpulan bukti di sini adalah recalculation. Nah, selanjutnya, nilai persediaan pada trial balance itu menunjukkan angka 719.647. Nilai ini sama dengan nilai inventory yang tertera pada ledger inventory, yaitu senilai 719.647. Nah, dari sini kami bisa menyimpulkan adanya selisih senilai 273 pada langkah 1 tadi memang merupakan kesalahan pada bagian aset, namun bukan berada pada ruang lingkup inventory. Kenapa? Karena ketika kami telusuri lebih lanjut, nilai inventory pada trial balance sudah sama dengan nilai inventory pada ledger inventory. Next. Program audit. Program audit. Ya. Program audit yang ketiga yaitu melakukan perhitungan rasio turnover persediaan periode saat ini dan membandingkannya dengan periode sebelumnya. Assersi yang diuji adalah all atau semuanya. Prosedur pengumpulan buktinya adalah analytical procedure. Ya, jadi kami di sini menghitung inventory turnover. Yang rumusnya adalah sales dibagi hasil dari penjumlahan inventory awal dengan inventory akhir dibagi 2. Bisa dilihat di situ datanya pada tahun 2002 nilai sales itu 3.906.577 dan pada tahun 2003 nilai sales adalah 4.272.623. Sedangkan nilai inventory awal pada tahun 2002 itu adalah 588.139 dan nilai inventory awal pada tahun 2003 adalah 873.766. Sementara nilai inventory akhir pada tahun 2002 adalah 873.766 dan nilai inventory akhir pada tahun 2003 adalah 719.647. Setelah dihitung inventory turnover-nya, diperoleh hasil inventory turnover tahun 2002 adalah 5,34450. Sedangkan inventory turnover tahun 2003 adalah 5,36286. Analisa. Di sini terlihat bahwa inventory turnover naik atau meningkat. Inventory turnover yang meningkat artinya kecepatan penjualan meningkat. Adapun business reason atas meningkatnya inventory turnover ini mungkin saja itu sejalan ya dengan peningkatan sales ataupun penurunan dari nilai inventory. Namun sebagai auditor kami tetap kritis untuk mencari kesalahan yang mungkin saja terjadi, yaitu mungkin saja adanya penjualan fiktif ya atau manipulasi nilai perolehan inventory. Sehingga kami merasa perlu mengecek internal control lebih lanjut untuk memastikan. Meskipun kenaikan inventory turnover-nya ini sedikit, namun kami tetap harus melakukan pengecekan internal control untuk lebih memastikan. Balik program audit.
Baik, program audit yang keempat itu adalah review dan evaluasi pengendalian internal atas persediaan. Asersi yang diuji adalah semuanya. Untuk prosedur pengumpulan buktinya adalah scanning. Ya, jadi pada langkah keempat ini adalah review atas pengendalian internal dari Apple Blossom. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Diana, namun di sini saya ingin menekankan pada beberapa poin, khususnya adalah kelemahan-kelemahan atas pengendalian pada Apple Blossom. Di sini tadi pada langkah ketiga kami menilai bahwa mungkin saja terjadi penjualan fiktif ya atau manipulasi nilai perolehan inventory yang direndah-rendahkan. Dan ternyata ketika kami melihat internal control dari Apple Blossom, ternyata pada poin ketiga itu pencatatan perpetual dilakukan oleh personil yang menjaga persediaan. Nah, di sini terlihat bahwa sangat mungkin terjadi adanya penjualan fiktif. Sedangkan pada poin kedua, itu bagian pembelian berada di departemen yang sama dengan bagian penerimaan. Jadi mungkin saja di sini nilai inventory yang tercatat itu tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya gitu. Nah, di sini kami melihat adanya kelemahan internal control tersebut pada Apple Blossom. Selanjutnya, program audit yang kelima, yaitu melakukan uji fisik atas inventory untuk memastikan keberadaan barang. Asersi yang diuji adalah existence. Tipe error yang diuji itu adalah pembelian dicatat, tapi barang belum diterima. Prosedur pengumpulan bukti adalah physical observation. Nanti akan ditampilkan pada schedule C2 atau perhitungan fisik yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti oleh Anindita. Selanjutnya program audit yang keenam itu memastikan bahwa klien benar-benar memiliki inventory tersebut atau terdapat barang konsinyasi dan hal-hal lain terkait kepemilikan. Asersi yang diuji adalah right and obligation. Prosedur pengumpulan bukti adalah verbal inquiry. Dan yang ketujuh, yaitu melakukan pengujian dengan melakukan vouching atas faktur dan dokumen. Maaf, baterai laptopnya Devita sepertinya udah habis. Kalau gitu saya izin share screen ya, Pak. Nah, ini contoh bagus ada backup skenario ya. Jadi ada apa namanya cadangannya. Iya, kalau gitu dilanjutkan. Mohon izin melanjutkan ya, Pak. Langkah ketujuh, program audit yang ketujuh, itu adalah melakukan pengujian dengan melakukan vouching atas faktur dan dokumen-dokumen pendukung lain yang berhubungan dengan akun inventory. Asersi yang diuji adalah existence and valuation. Tipe error yang diuji di sini adalah pembelian dicatat tapi barang belum diterima, persediaan dicuri, persediaan dinilai secara tidak benar, pembelian tidak diautorisasi mungkin terjadi. Jenis pengumpulan buktinya adalah vouching of document. Selanjutnya, prosedur audit yang ke-8, memeriksa FOB terkait pembelian inventory untuk memastikan bahwa inventory benar diakui milik klien pada saat ini. Asersi yang diuji adalah right and obligation. Tipe pengumpulan buktinya adalah voucher of document. Yang ke-9, memeriksa apabila ada retur dalam transaksi pembelian inventory dengan mengembalikan barang yang telah dikirim. Asersi yang diuji adalah right and obligation. Tipe pengumpulan buktinya vouching of document. Selanjutnya yang ke-10, melakukan uji pisah batas terkait inventory dengan FOB yang ada untuk memastikan pengakuan inventory pada periode tersebut. Asersi yang diuji adalah completeness. Tipe pengumpulan buktinya adalah vouching of document. Selanjutnya yang ke-11, melakukan tracing dan disesuaikan dengan hasil uji fisik untuk memastikan bahwa inventory lengkap dengan memastikan unit dan harga per unit. Asersi yang diuji adalah completeness. Tipe error yang dimitigasi adalah persediaan dikirim tapi tidak dicatat, persediaan yang digunakan tidak dicatat dengan akurat, barang sudah diterima tapi tidak dicatat sebagai pembelian, pembelian dicatat secara keliru.
Tipe pembuktiannya adalah tracing. Selanjutnya prosedur yang ke-12, melakukan tracing ke laporan penerimaan barang setelah tanggal neraca dan memastikan inventory dicatat pada periode yang benar. Asersi yang diuji adalah completeness dan tipe pengumpulan buktinya adalah tracing. Yang ke-13, memeriksa inventory yang rusak. Asersi yang diuji adalah valuation. Tipe error yang dimitigasi adalah persediaan dihitung secara tidak benar. Jenis pengumpulan buktinya adalah physical observation. Kemudian yang ke-14, memeriksa penghitungan penyisihan persediaan yang rusak. Asersi yang diuji adalah valuation. Tipe error yang dimitigasi adalah persediaan dihitung secara tidak benar. Jenis pengumpulan buktinya adalah recalculation. Selanjutnya yang ke-15, memeriksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Asersi yang diuji adalah presentation and disclosure. Tipe error yang dimitigasi adalah persediaan dihitung secara tidak benar. Persediaan dinilai secara tidak benar. Jenis pengumpulan buktinya adalah vouching of document. Yang ke-16, memeriksa dasar pengukuran dalam CLK, apakah sudah diungkapkan dengan tepat terkait metode pengumpulan, metode penghitungan FIFO atau average, metode pencatatan perpetual atau periodik, pengukuran LCNRP, dan pencadangan inventory yang rusak. Asersi yang diuji adalah presentation and disclosure. Tipe error yang dimitigasi adalah persediaan dihitung secara tidak benar, persediaan dinilai secara tidak benar. Jenis pengumpulan buktinya adalah vouching of document. Dan langkah yang terakhir, atau yang ke-17, adalah membuat schedule C2, C1, dan C. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irsya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan schedule C1 tentang persediaan. Pada schedule C1 ini, kita menguji pencatatan persediaan apel-belasan pada tahun 2023. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kemungkinan kesalahan pada pencatatan persediaan apel-belasan. Seperti yang dijelaskan oleh Diana sebelumnya, kesalahan yang mungkin terjadi antara lain, persediaan mungkin telah dikirim tapi tidak dicatat, penggunaan persediaan tidak dicatat dengan akurat, barang belum diterima namun persediaan sudah dicatat, persediaan mungkin dikirim, dan persediaan dinilai secara tidak tepat. Selanjutnya, pada apel-belasan terdapat 4 inventory antara lain oil, cream, solutions, dan lain. Masing-masing inventory ini dicatat menggunakan kode yang berbeda. Masing-masing item diukur dengan satuan case. Satu case ini terdiri dari 24 botol dan beratnya diukur dengan satuan case. Suaranya ini ya, nggak stabil ya gitu ya. Oh iya Pak. Bagaimana Pak? Apakah terdengar? Suaranya jelas. Selanjutnya, auditor telah melakukan 4 pengujian. Yang pertama, auditor melakukan uji fisik yang disimpulkan dengan tanda seru, yang berarti pencatatan telah sesuai dengan hasil uji fisik persediaan klien. Yang kedua, auditor telah melakukan rekalkulasi yang disimpulkan dengan add. Kemudian yang ketiga, auditor sudah mencocokkan harga masing-masing inventory dengan voucher pembelian dengan simbol euro. Kemudian yang keempat, auditor telah melakukan vouching. Setelah dilakukan pengujian, auditor menemukan beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama terdapat pada persediaan A601. Jadi setelah menelusuri nilai persediaan A601 lemon, voucher 124 dan voucher 1251, ditemukan terdapat perbedaan. Nilai ending inventory pada C1 adalah sebesar 321 dengan cost per unitnya 2,6. Hal tersebut salah. Seharusnya untuk pembelian terbaru pada tahun 2003 menggunakan cost per unit 2,39. Sehingga perlu dibuat jurnal koreksi COGS pada inventory sebesar 1.000. Nah, selanjutnya, yang kedua, setelah menelusuri nilai persediaan L612, moisturizing dan voucher 309, ke bawah, ditemukan kesalahan karena semua menggunakan unit cost 3,6.
Seharusnya untuk persediaan tahun lalu yang berjumlah 620 harusnya menggunakan Uniscode 3, sehingga perlu dilakukan jurnal koreksi COGS pada inventory sebesar 8.908. Untuk yang ketiga, setelah ditelusuri ke laporan penerimaan persediaan Januari 2004 dan voucher pembelian Januari 2004, ditemukan kesalahan karena terdapat voucher pembelian R20 yang diterima pada 2004. Karena Apple Blossom menggunakan FOB Hope atau shipping point, maka pembelian tersebut seharusnya diakui pada tahun 2003. Sehingga perlu dibuat jurnal koreksi inventory pada account payable sebesar 33.840. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anin. Yang perhitungan fisik di. Jadi untuk melaksanakan salah satu program audit, kami telah melakukan perhitungan fisik. Nah, perhitungan fisik ini kami telah melakukan stock of name terhadap inventory Apple Blossom. Inventory fisiknya itu referensinya adalah C2 pada halaman 151 dan jumlah kartunya adalah referensi C1 pada halaman 149 sampai 150. Nah, untuk jumlah fisiknya sendiri itu adalah perhitungan fisik total ounce yang ada pada C2. Lalu untuk kartu adalah total ounce yang ada pada C1. Setelah dilakukan perhitungan fisik, dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara fisik inventory dan yang ada pada catatan klien. Lalu setelah melakukan observasi, audit juga tidak menemukan adanya barang rusak selama observasi. Yang perhitungan nilai di. Nah, audit juga melakukan perhitungan nilai terhadap inventory yang ada di Apple Blossom. Yang pertama, sama seperti yang telah dijelaskan oleh Irsya tadi, di inventory A601 lemon oil terdapat perbedaan nilai. Yang pertama itu dia melakukan pembelian dengan voucher 124 dan number of cash-nya adalah 600 sesuai pada cash voucher pada halaman 145. Number of bottle-nya itu adalah perkalian dari number of cash dikali dengan 24, lalu total ounces-nya itu adalah number of bottle dikali dengan size ounces. Lalu amount inventory itu didapat dari 120,8 yaitu cost per case A601 ditambah dengan freight yaitu $4 per case dikali dengan number of case. Setelah kita menghitung amount inventory, maka kita akan menemukan cost per unit, yaitu amount inventory dibagi dengan total ounces-nya. Lalu ada melakukan pembelian lagi, yaitu dengan voucher 1235. Size ounce-nya sama, 2, number of cash-nya 100. Jadi karena number of bottle-nya, jadi 100 dikali 24, total ounce-nya, number of bottle dikali dengan size. Untuk amount inventory-nya sendiri itu adalah cost per case, yaitu 110,8 ditambah dengan 4, yaitu freight per case-nya, dikali dengan number of case-nya. Sedangkan untuk menurut saldo akhir menurut klien, sesuai pada schedule C1, size ounces-nya itu ada 2, number case-nya ada 321, lalu untuk number of bottle-nya 7704, total ounce-nya 15408, cost per unit-nya 2,6, dan amount inventory-nya 40061. Karena Apple Blossom menggunakan metode FIFO, maka saldo akhir persediaan yang saldo pertama adalah saldo yang di akhir. Maka kami menentukan bahwa persediaan sesuai dengan voucher 1235 adalah persediaan yang dihitung terlebih dahulu, yaitu sebesar 100 sama seperti dengan number of cash yang voucher 1235. Lalu cost per unitnya sama, yaitu 2,39 sesuai dengan
voucher pembelian 1235. Lalu akan menemukan total sebesar 11.480. Lalu untuk sisa inventory akhirnya didapat dari 321 dikurangi 100 dari voucher 124. Nanti ditemukan bahwa cost per unitnya adalah 2,6 sama dengan voucher 124 dan jumlahnya adalah 27581. Setelah dilakukan penjumlahan antara total yang ditentukan oleh auditor, maka ditemukan bahwa amount inventarinya adalah 39.061. Hal ini merupakan menunjukkan bahwa adanya perbedaan sebesar 1.000 antara saldo akhir menurut klien dan saldo akhir menurut auditor. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan cost per unit itu. Lalu yang kedua adalah perbedaan L612 moisturizing lotion. Yang pertama, dia melakukan pembelian sesuai dengan voucher 309, yaitu size ounce-nya 8, number of cash-nya 200, number of bottle-nya 200 dikali 24, itu 4.800. Nah, karena dia merupakan pembelian per bottle, maka dia tidak diperlukan total ounce-nya. Nah, amount inventarinya ini didapat dari itu jumlahnya. Dan dia tidak ada fake karena dia merupakan FOB destination dan cost-nya yaitu 86,4 dikali dengan number of cash-nya yaitu 200. Nah, untuk cost per unitnya karena dia per battle maka cukup dibagi dengan number of battle saja, yaitu tadi amount inventory-nya 17.280 dibagi dengan 4.800, maka akan menemukan bahwa cost per unitnya itu adalah 3,6. Lalu saldo akhir menurut klien sesuai pada schedule C1, dia size ounce-nya 8, number of cash-nya 820, number of bottle-nya 19.600, cost per unit-nya 3,6. Amount inventory menurut klien adalah 70.848. Lalu karena ini juga menggunakan FIFO, jadi diambil dari saldo akhir presiden diambil dari voucher 309, yaitu sebesar number of cash-nya sebesar 200. Dan cost per unit-nya sama, yaitu 3,6. Jumlahnya adalah 17.280. Lalu karena ini jumlah number of cash-nya 820 menurut saldo akhir klien, sedangkan di pembelian itu cuma 200, maka akan dialokasikan ke beginning balance inventory, yaitu sebesar 620. 620 ini nanti dikali dengan number of bottle-nya sebesar 14.880. Dan menurut cost per unit akhir tahun yaitu adalah 3, diperoleh dari halaman 295. Totalnya yaitu 44.640. Nah, jika ini ditambahkan dari saldo menurut auditor, maka saldo menurut auditor adalah 61.920. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sebesar 8.928. Lalu yang terakhir ada perbedaan yaitu R320 Apple Oil. Ini karena pembelian yang belum dicatat. Pembelian dicatat ini, nah berdasarkan receiving log perusahaan, yang digunakan adalah FOB shipping point dan dia tuh dikirimnya pada 29 Desember. Ada pada halaman 207 dan 208. Dan tidak dicatat oleh perusahaan, padahal harusnya sudah dicatat. Seharusnya itu sebesar 6, number of cash-nya 100, number of bottle-nya 100 dikali 24, yaitu 2.400, total ounce-nya number of bottle dikali dengan size. Lalu cost per unitnya adalah 2,35 dan jumlahnya adalah 3.380. Kami juga melakukan tes pada akun-akun yang lain, tapi setelah kami melakukan perhitungan lagi, tidak ada perbedaan antara perhitungan menurut klien dan perhitungan menurut auditor. Tolong di-scroll ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada selisih antara perhitungan klien dan perhitungan auditor. Sesuai dengan yang dikatakan Elisa tadi, selisih-selisih tadi itu akan kami usulkan ke Apple Blossom.
Lanjut yang C, Di. Nah, lanjut ke inventory top schedule-nya. Tokonya adalah inventory, working paper reference-nya yaitu C1. Tadi menurut per audit 2002 jumlah saldonya adalah 873.766. Per book 2003 yaitu sebesar 719.647. Lalu karena yang belum dicatat itu ditambah ke debit sebesar 33.840. Lalu karena tadi ada selisih mengurangi inventory sebesar 1.000 dan 8.928. Lalu hal ini itu menunjukkan bahwa per audit saldo akhirnya adalah 743.559. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil audit terkait dengan akun inventory, menurut auditor, saldo inventory telah disajikan secara wajar dan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, dengan asumsi bahwa Apple Blossom menerima usulan jurnal koreksi dan melakukan perbaikan. Sudah, Pak. Baik, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon juga dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Dari kelompok 2 ada ini nggak? Ada yang kontra atau yang berbeda atau yang mungkin ditambahkan atau ada catatan nggak? Atau dari kelompok lain tadi setelah mendengar pemaparan dari kelompok 4 ada yang ingin berpendapat? Ayo, jangan takut ya. Kelompok Pak 4 izin, Pak. ya silakan Mbak Kartika. Sebenarnya masih bingung soal penyusunan test of control yang diinginkan di apa ya, Pak? Oh, yang Yang idealnya sesuai seperti gitu, apa Pak. ya? Oh Iya. iya. Ya. Jadi terima kasih Mbak Kartika, ini bagus sekali ya. Jadi sebenarnya untuk test of control ya di sini saya hanya memberi contoh kemarin, memberi contoh di buku-buku juga hanya memberi contoh saja, itu tidak bentuk format baku kalau test of control. Jadi dan test of control itu boleh dikatakan sesuatu yang tidak mudah. Ini sangat bergantung sekali pada pengalaman ya, pengalaman terutama terkait pemahaman atas resiko. Jadi kalau kita bicara test of control ya, kita itu harus tahu dulu resikonya apa dulu. Terus biasanya untuk resiko-resiko itu pengendalian yang pas itu apa? Nah ini kan butuh pengalaman nih. Kalau kalian mungkin yang auditor-auditor baru itu memang belum akan kesulitan untuk menentukan itu. Jadi memang butuh pengalaman. Oleh karena itu sebenarnya kalian untuk test of control ini kalian di sini hanya dikenalkan. Jadi pada praktek ataupun pada materi AKSK kemarin, kalian hanya sebatas dikenalkan ini loh yang disebut namanya test of control. Gitu. Jadi makanya wajar kalau kalian memang bingung, ini sebenarnya urutannya apa sih test of control, observasi atau apa? Memang itu kita belum sampai menuntut kalian harus mengidentifikasi itu ya. Nah, jadi test of control itu dimulai dari identifikasi resiko. Kalian list resikonya, makanya kemarin saya minta kalian di sistem note kalian membuat daftar risiko, kemudian pengendalian yang ada apa saja, idealnya apa pengendaliannya. Nah itu sebenarnya itu test of control itu. Kalian melihat di organisasi ada pengendalian apa saja, menurut kalian memadai atau tidak. Nah itulah yang disebut namanya test of control. Tapi kata-kata bisa mengatakan memadai atau tidak, efektif atau tidak, nah itu kan butuh pengalaman. Pengendalian yang seharusnya kayak apa kan butuh pengalaman. Kalau yang baru-baru kalian mungkin belum tahu pengendalian ideal seperti apa, mungkin belum tahu. Nah ini kira-kira seperti itu ya Mbak Kartika ya. Tapi kalau untuk sebatas untuk contoh-contoh nanti referensinya bisa dibuka bukunya Arens, itu ada contoh-contoh untuk kuesionernya atau apa untuk awalan, yaitu bisa sebagai contoh untuk referensi. Tapi ke depan itu bisa dikembangkan, ditambah sesuai dengan konteks perusahaan yang akan kita audit. Itu untuk test of control. Oke, yang lain ada? Terima kasih, Pak. Oke, ini untuk kelompok 4, kalau gitu ganti saya nanya nih kalau belum ada yang nanya ya. Ini ada nggak pengujian terkait konsinyasi di prosedur auditnya? Ada, Pak. Ada nggak? Jadi di poin nomor
6. Ada ya? Memastikan bahwa kalian memiliki. Nah, sekarang saya nanya, di kertas kerjanya ada nggak? Nah, ini kan ada kertas kerja C1C, ada nggak yang konsinyasi? Ya, ini latihan aja di aku. Saya cerita ini saya sebagai reviewer nih ya. Sebagai nanti kalau audit kan ada reviewernya di akhir ini. Nah, muncul nggak ya? Di perhitungan fisik biasanya kalau ada perbedaan antara itu jumlah fisik dan jumlah catatan kliennya itu diteliti, terus nanti kalau ada perbedaan itu bisa ditemukan bahwa itu merupakan barang konsinyasi atau tidak gitu, Pak. Kalau ada perbedaan, kalau nggak ada, saya bisa tahu nggak? Saya misalnya kalau nanya nih, ini prosedur kalian jalankan atau tidak? Itu tahunya dari mana? Nah, kalau reviewer nanya gitu, jangan-jangan kalian kelewat nih, lupa nggak jalankan prosedur ini. Gitu. Nah, itu membedakannya gimana? Kalau ada temuan kan pasti ketahuan, oh dijalankan prosedurnya. Kalau pas nggak ada ketemuan, oh ternyata suatu saat nih ketahuan, ada nih. Cuma kalian nggak ketemu, nggak kedeteksi. Ya. Nah, itu kira-kira tahunya dari mana? Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ini saya cerita gini karena pengalaman dulu. Saya pernah ditanya sama jaksa dulu. Ya, saya ditanya prosedur auditnya seperti apa, ini yang kamu laksanakan seperti apa. Itu kita harus punya dokumentasinya. Jadi kembali coba tadi lihat di tujuan apa di program audit ya. Kalian setiap yang kalian susun di dalam program audit, prosedur yang ada muncul di program audit, itu harus tercermin di dalam pelaksanaannya atau di dalam kertas kerja itu muncul. Walaupun nanti di kertas kerja, kalian hanya menyatakan misalnya di font C1 misalnya di bawah, kalian tulis di bawahnya, telah dilakukan pemeriksaan konsinyasi dalam kurung tidak ada barang konsinyasi di dalam daftar apa namanya persediaan atau berdasarkan hasil observasi tidak terdapat barang konsinyasi, misalnya seperti itu nggak apa-apa, tapi tertuang di dalam kertas kerja. Jadi pastikan setiap prosedur yang muncul di dalam program kerja audit itu kalian melakukannya, kalian laksanakan. Atau misalnya tidak dilakukan, misalnya gini, di dalam kertas kerja kalian tulis prosedur konsinyasi tidak pengujian atas konsinyasi tidak dilakukan konfirmasi dalam kurung karena nilai berdasarkan hasil observasi nilai barang konsinyasi tidak material atau nilainya hanya kecil misalnya seperti itu sehingga tidak dilakukan konfirmasi karena sayang biayanya kan untuk konfirmasi lebih mahal daripada harga barangnya gitu misalnya itu jadi tidak dilakukan itu kalian tuangkan di dalam kertas kerja misalnya itu sebagai contoh saja jadi nanti harus ini ya setiap yang muncul di prosedur harus tertuang di dalam apa namanya di dalam prakteknya atau di dalam kertas kerja harus terlihat bahwa itu dilaksanakan. Nah ini juga sebagai nanti metode di dalam penilaian ujian kalian. Jadi kalau saya nanti menilai ujian tuh saya lihat pertama apa? Bagaimana kalian mengidentifikasi risiko misalnya di dalam soal studi kasus kan ada kondisi-kondisinya, internal kontrolnya tadi sudah terlihat nih, kalian sudah bisa mengidentifikasi ya. Biasanya nanti sederhana sih kalau soal ujian tuh tidak rumit ya, sederhana. Kalian identifikasi, dari situ kalian tuangkan menjadi asersinya manajemen yang menjadi apa tujuan audit. Ya, itu tadi sudah terlihat tuh prosesnya. Tujuan audit dikaitkan tadi dengan asersi yang ada, karena kaitannya dengan apa tadi risiko yang ada kan itu. Itu nanti lihat tujuannya. Nah, dari tujuan audit, nanti dilihat berikutnya, ke bawahnya, prosedurnya. Nah, turun ke bawah, coba lihat. Nah, ini kan kalian sudah membuat prosedur ya. Di bawah ini, di program audit, maaf, program audit. Di program audit. Nah, ini kan karena sudah membuat namanya prosedur. Ada namanya, apa namanya, asersi. Jadi prosedur itu untuk menjawab asersi apa. Nah, itu kan dikaitkan dengan yang ada di tujuan audit sudah terpenuhi tidak semuanya. Ya. Itu nanti akan dilihat di situ. Nah, setelah apa namanya prosedur ini yang akan dilihat untuk penilaian yaitu nanti di kertas kerjanya.
Nah, kertas kerjanya melaksanakan tidak dari program audit yang ada. Jangan-jangan di program audit dibikin ada 10 prosedur, tapi yang kalian laksanakan di kertas kerja hanya 2 prosedur. Yang 8 kemana? Misalnya gitu. Itu bisa terlihat diceritakan di sana gitu ya. Jadi kemudian nanti kalau sudah praktek sebenarnya di kenyataannya nanti dikaitkan dengan laporan audit. Apakah semua yang ditemukan menjadi temuan di dalam kegiatan kertas kerja, pelaksanaan audit, itu dilaporkan tidak di dalam laporan audit. Jangan sampai ada yang laporan temuan di drop atau dihilangkan. Nah, itu karena tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi kira-kira itu ya. Jadi nanti kalau audit, yang saya lihat tuh utamanya di prosesnya. Kalau masalah angka itu biasanya kan kalau kalian ujian ada namanya grogi, panik, tahu-tahu jadi keburu-buru, angkanya ada salah-salah angka. Nah itu bisa saja terjadi, tetapi prosesnya utamanya akan saya lihat. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak untuk ini? Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Sofian. Misal, Pak, di ujian itu tidak dinyatakan asersi manajemen, tapi dinyatakan cuma penilaian risiko. Misal inventory tadi. Nah, itu kan tadi ada 3 asersi ya, Pak, yang utama. Existence, track and obligation, sama valuation. Nah, misalkan mahasiswa itu jawabnya 5 asersi. Itu gimana, Pak? Sama yang jawab 3 doang. Begini, nanti dilihat di prosesnya ya. Jadi kan kalau ini ada 3 asersi utama yang sebenarnya fokusnya saya melihat yang 3 itu gitu. 3 itu yang saya lihat. Nanti biasanya tercermin di dalam prosedur. Tapi misalnya ada mahasiswa menjawabnya 5, ya nggak apa-apa karena memang bisa jadi gini. Kalau sumber daya ada, kita tersedia, kita tidak hanya menguji yang 3 itu. Kalau ada kesempatan kita uji yang lain-lainnya kan, sekalian kita uji. Tapi yang paling penting apa? Keselarasannya antara tadi. Kalian menyatakan misalnya ada 5 asersi, tapi di prosedurnya bahasnya cuma 3. Nah, itu yang biasa sering kelewat nih. Kadang-kadang lupa, semua disebut tapi di prosedurnya nggak cerita. Atau di kertas kerjanya, pas kertas kerja yang hitung-hitungan itu yang dibahas cuma yang 3. Nah, itu kan jadi oh berarti ini hanya dicantumkan aja 5-5-nya, tapi sebenarnya prakteknya dia cuma 3 gitu. Kelihatannya di situ. Tapi konsistensinya yang saya lihat, ya prosesnya. Namanya kita menentukan 3 asersi, 4 asersi atau 5 asersi, itu kan dari professional judgment auditor kan, ya. Dengan melihat kondisi yang mau dicapai, resiko yang ada dan sumber daya dimiliki, ya. Tapi yang paling penting adalah ininya, alignment-nya, keselarasannya itu dari tujuan, prosedur yang dibuat dengan yang dilaksanakan, ya. Kalau bahasanya orang beragama itu antara niat dengan prakteknya itu harus sama gitu ya. Kalau ini kan niatnya sudah ada tapi nggak dijalankan, nah itu nggak konsisten. Nah itu yang ini, ya prosesnya itu yang nanti dilihat. Nanti baru setelah itu untuk kesempurnaannya dilihat, nih mahasiswa berhasil menemukan nggak, ada temuannya nggak. Nah, tadi kalau bisa dapat temuan, nah itu sempurna sudah itu. Tapi yang bahaya bisa dapat temuan tapi prosesnya salah. Nah ini kok bisa pas ya temuannya ya? Nah itu jangan-jangan hanya temannya kan gitu kan bisa. Gitu. Tapi kalau prosesnya sudah betul, karena keburu-buru nggak teliti, temuannya salah itu istilahnya nilainya mendekati sempurna masih, hanya masalah ketelitian saja. Tapi yang utama prosesnya itu. Ya, alur-alur ininya ya, alur-alur berpikirnya untuk jawab ini. Oke, ada lagi yang ini? Terima kasih, Pak. Nah ini juga tadi terkait konsinyasi itu nanti bisa jadi ada prosedur untuk melakukan konfirmasi, tapi dilihat dari sisi materialitasnya ya. Oke, mungkin bisa di close screen dulu. Saya tampilkan yang ini sedikit yang saya ini aja untuk alur ini aja.
Ya, ini tadi sudah ini ya di kelompok 4 kalau saya lihat sudah prosedurnya cukup ini ya, cukup rinci ya. Cukup sudah rinci. Cuma ini saya untuk memaparkan untuk yang lain-lain supaya polanya tetap ketemu ya, tetap sama ya. Tadi di punyanya apa namanya kelompok 4 juga tadi sudah tercermin sih untuk itu tadi alur pola ini. Jadi kalau kita menyusun audit program, ya ingat saja dari sisi objektifnya nanti fokus berdasarkan risiko atau berdasarkan karakteristik dari apa namanya siklus yang sedang kita periksa, misalnya terkait tadi inventory, ya masalah utamanya apa, existence, valuation, rate on obligation. Nanti kalau ada waktu ditambah completeness, ditambah juga yang lain silahkan ya. Makanya saya kata-katanya kembangkan sesuai asersi yang ingin diuji. Jadi yang pokoknya yang ini, tapi pengembangannya bisa ditambahkan. Kemudian awalannya selalu ya untuk pengecekan terhadap data umumnya ya dari sisi jumlah yang ada di trial balance-nya, di neraca saldonya tadi sudah di kelompok 4 juga sudah tergambar ya. Kemudian juga biasanya kalau persediaan itu ada daftar persediaan, namanya bisa beda-beda. Jadi ada yang ngomongnya itu inventory master list, ada yang menyebutnya daftar persediaan atau daftar induk persediaan atau daftar kendali persediaan. Yang organisasi bisa beda-beda. Intinya itu daftar persediaan yang dipunyai perusahaan itu apa saja. Daftarnya, listnya. Yaitu dicocokkan jumlahnya sesuai atau tidak. Kalau tadi di kelompok 4 nyebutnya ada buku besar pembantu persediaan, tadi kan nyebutnya seperti itu kan. Itu beda-beda, bisa beda-beda namanya ya, nanti kalau itu ya. Kemudian lakukan prosedur analitis tadi di kelompok 4 juga sudah tergambar. Nah ini perhatikan juga nanti kebijakan yang ada digunakan. Tadi di kelompok 4 juga sudah dipaparkan di awal, ada gambarannya ya. Pakainya Vivo, kemudian perpetual, sudah terlihat di situ. Nah kemudian kalau persediaan, utamanya sebenarnya konsepnya ada dua yang dicek. Dari sisi nilai dan dari sisi jumlah. Ya kan tadi kalau kita di gudang kan ya dua itu aja kita cek. Kondisinya seperti apa sih? Barangnya nilainya turun nggak? Atau nilainya nambah atau tidak? Dan barangnya ada atau tidak, jumlahnya sesuai atau tidak. Makanya kuantitas dan pengujian nilai. Di sini dilakukan cek fisik. Tadi ada yang namanya stok opnam, itu dilakukan oleh manajemen. Nah, kita selaku auditor, kita melakukan observasi atau mengamati. Atau kita kalau nggak percaya, karena internal kontrolnya, pengendalian internalnya kita ragukan, kita nggak percaya orangnya tadi nggak ada pemisahan fungsi, orangnya kelihatannya, ya kalau bahasanya auditor kita curiga nakal gitu, maka kita lakukan pengujian langsung secara langsung dengan pendekatan sampel misalnya gitu, bisa jadi kita melakukan itu. Kemudian dari sisi nilai, ini kita bisa melakukan namanya rekalkulasi cost per unitnya, ya. Masuk juga dari sisi rekalkulasi secara nilai totalnya. Nah, tadi kalau saya lihat di kelompok 4 tadi dipecah-pecah ya ini ya, dibuat perinci ya, tadi sampai detail sekali, yaitu itu kembali ke style atau gaya dari auditor menuangkan cara prosedurnya itu ke yang seperti itu variasi bisa seperti itu bebas ya untuk auditor ya. Tidak ada pakem untuk ininya harus seperti apa, itu kembali ke selera dari auditor, tetapi saya di sini yang saya tekankan pola ini. Jadi kita mulai dari yang umum, cek angka-angka di umumnya, kita mulai kemudian pengujian induknya, yaitu intinya ada dua, kuantitas dan nilai. Mau nanti kalian uraikan seperti yang kelompok 4 tadi atau seperti ini, silakan. Dan di akhir jangan lupa sebagai closing-nya ini. Yaitu tadi kelompok 4 juga sudah diungkapkan, yaitu terkait presentation and disclosure. Ya, penyajian dan pengungkapan itu juga jangan lupa untuk diuji. Apa saja cocokkan dengan kebijakan yang ada. Apakah di situ ada barang titipan, apakah di situ ada barang yang dijaminkan, apakah ada inventory yang istilahnya barang itu statusnya in transit, maksudnya barang dijual tetapi belum diakui sebagai miliknya si pembeli kita gitu. Misalnya seperti itu juga perlu dituangkan juga di dalam penyajian dan pengungkapan apabila ada. Nah, polanya seperti itu dan kemudian selanjutnya pastikan juga kalau
tadi antara tujuan, antara prosedur, dan antara kertas kerja itu selaras. Ya, selaras maksudnya apa yang ditulis di prosedur juga dikerjakan di kertas kerja. Kalau misalnya pun hanya satu catatan di apa bahwa tidak ada perbedaan berdasarkan hasil observasi, itu ditulis pelanggan itu nggak apa-apa. Jadi tapi bisa diceritakan, jadi ada bukti bahwa setiap prosedur yang ada telah dilaksanakan. Nah, inilah sebagai alasan ya. Saran saya nanti pada saat praktek di dalam membuat program kerja audit, kalian harus detail, tetapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, itu kalian pada saat melaksanakan itu nanti biasanya akan kesulitan, ya. Karena jadi kalian yang dituliskan yang pokok-pokok aja, tapi bisa memenuhi tujuan audit, ya. Jadi tidak perlu terlalu lengkap, tidak perlu, tetapi yang bisa menjawab. Makanya kata-kata kalau bukti audit apa? Yang appropriate dan sufficient. Bukan komplit, tapi sufficient atau cukup. Ya kayak yang kalian kejar yang mencukupinya itu saja. Ya. Nah, kemudian ini terakhir dari saya terkait ini tadi. Hasil pengujian kalian tadi dari temuan-temuan yang ada di kasusnya Apple Blossom, itu persediaan akhirnya kira-kira seperti apa? Apakah overstatement atau understatement dari hasil pengujian kalian? Kan tadi dilakukan koreksi kan kelihatannya itu. Koreksinya inventorinya dikurangi atau ditambah tadi? Ending inventorinya. Atau coba ditampilkan tadi yang di kertas kerja kalian. Oke, inventorinya. Coba yang ini berarti apa ini inventorinya? Over atau under? Under, Pak. Understatement ya? Iya, iya Pak. Berarti kan harusnya nanti dikredit kan? Berarti kan per booknya 719, ya. Per auditnya 743. Oh ya, berarti under ya. Kalau under konsekuensinya kemana? Konsekuensinya ke apa namanya? Kalau ending inventory itu kaitannya kemana? Ke COGS. COGS-nya gimana? Kalau under. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi ya, Pak? Oke, lebih tinggi. Larinya juga kemana lagi setelah COGS? Kelas income. Berarti kan kalau COGS lebih tinggi, income-nya lebih rendah kan? Iya nggak? Nah, itu jadi ini jangan lupa ya. Nanti tolong untuk kalau inventory itu dikaitkan ke sana. Jadi kalian nanti di dalam logika berpikirnya ke situ. Kalau sudah ketemu inventory, ini pasti nanti hubungannya ke COGS. COGS hubungannya kemana? Ke income. Nah, ini larinya ke modus. Jadi kalau nanti ada perusahaan, kalian pada saat datang nih, kira-kira nih perusahaan lagi ngejar mana nih? Ngejar untuk menampilkan mereka supaya kelihatan untung, performanya bagus, atau mereka ngejar supaya pura-pura rugi. Nah, ini kan bisa ada dua kemungkinan. Biasanya kalau perusahaan itu lagi didatengin auditor pajak, nah, mereka biasanya pura-pura rugi. Wah, kami sudah kesulitan, untung kami kecil,
sehingga kami untuk bayar pajak berat. Nah, itu biasanya mereka akan ceritanya cerita yang sedih-sedih gitu nih. Nah, itu kalian lihat nanti di inventory-nya gitu. Ujungnya ke sana. Atau mereka gini, wah ini akhir tahun nih, saatnya bagi-bagi bonus ya supaya direksinya bisa dapat bonusnya besar. Mereka harus menampilkan di laporan keuangannya profitnya juga besar kan. Istilahnya income juga harusnya ditampilkan besar. Nah, itu dari mana? Yaitu nanti biasanya mereka mengatur di persediaan. Jadi persediaan itu ini ya cukup tricky ya sebagai ladang untuk mengatur perusahaan itu bagus apa enggak, sehat atau tidak itu di persediaan biasanya. Ya, itu yang mungkin jadi perhatian kalian nanti di soal-soal juga nanti perlu kalian juga perhatikan nih, aware masalah itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait ini materi kita? Jadi saya untuk angka-angka ini mungkin saya tidak terlalu detail ngecek dari hasil kalian. Makanya tadi saya berharap dari kelompok yang tandem nih bisa saling cross check untuk angkanya ya. Misalnya kelompok 4 dengan kelompok 2 itu bisa saling karena yang mengerjakan dua-duanya mengerjakan hal yang sama. Jadi kalau ada perbedaan angka, harapan saya sih bisa segera diinformasikan itu. Ya. Nah, sedangkan saya fokus pada proses. Karena kalau saya harus ngecek angka satu-satu, saya ini nanti kepala saya yang sudah botak tambah botak nanti ya. Jadi cukup kalian saja yang pusing memikirkan angka-angka. Saya yang fokusnya pada prosesnya saja gitu ya. Nanti makanya saya buat seperti itu. Ya, tapi secara proses ini saya lihat dari kelompok 4 sudah ini ya, sudah kelihatan makin hari makin pertemuan kita sudah kelihatan prosesnya makin mulai paham di alurnya. Tinggal kalian nanti memastikan untuk kelompok-kelompok berikutnya di pertemuan berikutnya konsistensi antara tadi hasil analisa risiko dan pemahaman proses bisnis dikaitkan dengan asesi dan tujuan. Tujuan diterjemahkan di dalam tadi prosedur audit ya, mencerminkan dari menjawab tujuan, dan tadi prosedur yang sudah disusun di dalam program kerja audit itu dilaksanakan. Taunya dilaksanakan dari mana? Dilihat dari kertas kerjanya. Ada bunyi tidak di situ. Ya. Ini saya cerita gitu kenapa? Saya dulu tahun 2011 saya pernah audit di daerah Mamuju. Auditnya itu waktu itu bukan audit persediaan, tapi audit atas aset. Ya. Aset itu saya melakukan namanya pemeriksaan fisik, ya, physical examination. Nah, ingat ya, nanti di dalam program kerja juga setiap melakukan ada kata-kata stok observasi atau stok opnam atau pemeriksaan fisik, tambahkan kata-kata buat berita acara. Ya. Tambahkan di situ di dalam program kerja. Kenapa? Kita harus membuat berita acara supaya ditandatangan bersama dengan klien kita. Karena pada saat misalnya kita melakukan observasi, pada saat kita menuangkan di dalam laporan audit, bisa jadi klien kita berkelit. Oh, enggak, itu auditornya kemarin waktu observasi atau stok opnam, mereka ngantuk, tidak lengkap mencatatnya. Misalnya. Mereka bisa ngeles seperti itu. Tapi kalau udah kita buat berita acara hasil observasi atau berita acara hasil pemeriksaan fisik, ditandatangan kita dan klien kita, itu mereka tidak bisa berkelit lagi atas data yang ada. Ya, itu yang jangan lupa buat itu. Nah, itu dulu saya di tahun 2011 itu saya melakukan pemeriksaan fisik. Ternyata berapa tahun kemudian kalau tidak salah tahun 2014. Ternyata yang saya periksa itu bermasalah. Klien saya itu dipanggil kejaksaan karena ada indikasi kasus korupsi pada saat itu. Saya dipanggil sebagai auditornya. Jaksa kan butuh data. Ditanya, ya pertanyaan standarnya biasa kan, siapa nama Anda pengalaman berapa tahun, bla bla bla, itu pertanyaan pengantar. Tapi pas masuk ke inti permasalahan, yang ditanya pertama apa? Ada tidak prosedur audit? Bagaimana Anda melakukan audit? Nah, itu ditanya prosedurnya. Kita tunjukkan prosedurnya, program kerjanya. Nah, pertanyaan berikutnya dari jaksa, Anda melakukan ini tidak? Oh iya, kami melakukan. Ada dokumentasinya tidak? Nah, itu ditanya tuh. Ya, bagusnya dulu saya waktu itu tertib, ada data-datanya, ada berita acaranya, ada bukti-buktinya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya tidak ada, nah ini kan jadi masalah. Kayak tadi kalian, di program kerja kalian susun, di kertas kerja kalian nggak ada. Begitu ada masalah ditanya oleh jaksa,
Wah, ini jaksa mau pertanyakan bisa. Ini auditornya kalian mengerjakan atau tidak nih? Atau kalian pura-pura merem? Nah, kan bisa seperti itu. Nah, ini sebagai pelajaran buat kalian bahwa fungsi kertas kerja audit atau dokumentasi itu adalah senjata buat auditor. Tidak hanya dalam rangka penyusunan laporan hasil audit, tetapi juga sebagai safeguard atau pengamanan apabila di kemudian hari terjadi permasalahan. Auditor itu senjatanya hanya dokumentasi. Bukti bahwa auditor kerja itu ya dokumentasi. Walaupun kalian membuat temuan banyak, kalau kalian nggak ada dokumentasinya, tidak menuangkan di kertas kerja, maka kalian tidak terbukti telah bekerja, ya. Dianggap kalian nggak kerja itu. Ya itu ya, ingat-ingat itu ya. Jadi kalian kalau kalian dapat prosedur audit atau program kerja audit yang isinya prosedur dari pimpinan kalian atau dari mungkin senior auditor kalian atau ketua tim audit, kalian harus mengerjakan satu demi satu kalian kerjakan. Kalau ada yang tidak bisa kalian kerjakan, kalian buat catatannya. Prosedur ini tidak bisa dikerjakan. Karena apa? Kalian tuangkan di situ. Alasannya apa? Apakah karena tidak memungkinkan, misalnya pemeriksaan fisik tidak bisa dilakukan karena adanya PSBB, pembatasan sosial skala besar yang sekarang ada, dilarang oleh pemerintah sehingga kami tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Nah, itu kan bisa alasan itu. Tapi harus ada prosedur alternatifnya untuk menjawab asersi. Karena tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, prosedur tersebut kami gantikan dengan dituangkan di situ dengan observasi menggunakan live streaming via kamera webcam atau dengan GoPro atau dengan drone, misal seperti itu digantikan itu. Jadi ada prosedur alternatifnya dituangkan di situ dan itu diupdate di dalam program kerja audit. Jadi kalau di akhir ada apa-apa, ada yang mempertanyakan atau ada yang mencurigai, kalian punya bukti, punya dokumentasi hasil kerja kalian. Itu ya, itu pesan saya berdasarkan ini ya, pengalaman saya dulu agak deg-degan waktu dipanggil jaksa saya dulu. Udah agak takut juga, karena walaupun kita auditor, bukan tersangka, tapi kan tetap saja, kalau ada apa-apa kan namanya dipanggil kejaksaan ataupun polisi kan tetap saja kan, tetap ini kan grogi ya. Itu sebagai pengalaman saja dan itu cukup berkesan untuk saya. Setelah itu saya semakin bersemangat untuk mendokumentasikan hasil pekerjaan audit. Jadi bukan sekedar hanya administrasi saja, tapi ini adalah pengamanan untuk auditor. Ya. Baik, ada lagi? Oh iya, nanti setelah Idul Fitri kita masih ada satu lagi ya, nanti satu pertemuan lagi ya. Itu kita akan bicara terkait aset, ya terkait aset. Nanti di situ saya akan luangkan waktu untuk kita membahas, mereview atas pertemuan-pertemuan kita yang dari pertemuan pertama ya, sebelum kita TS. Semoga sih bisa ini waktunya memadai, tapi harusnya sih cukup waktunya. Nah, nanti untuk yang materi kita berikutnya terkait aset ini karakteristiknya hampir-hampir mirip seperti inventory, tapi nanti kita akan banyak memanfaatkan analytical procedure untuk membantu kita mengidentifikasi, melihat ketidakwajaran ataupun anomali-anomali yang ada. Itu nanti di saat ini ya, audit atas aset. Sama ini seperti audit atas inventory juga, kalian ini kebetulan kasusnya di Apple Blossom dipertemukan dengan yang wholesaler, tapi bisa jadi nanti kalau nanti ujian ketemunya dengan yang misalnya tipikalnya manufaktur, kalian tolong ya belajar juga bagaimana karakteristik yang manufaktur. Kemarin di AKSK kan ada ya, bagaimana mulai dari raw material, dari WIP, masuk ke finish good. Nah, itu juga yang penting tahu flow-nya aja, tidak harus sampai mendetail penguasaan ininya ya, tapi minimal flow-nya tahu bahwa ada karakteristik yang berbeda dari kedua perusahaan itu, kedua tipe perusahaan seperti itu. Oke,
Mungkin seperti biasa, saya akan membuat 3 sesi. Jadi sesi terakhir nanti sesi asinkronus. Ini saya tawarkan kepada kalian kalau masih ada pertanyaan, kita masih akan lanjut tatap muka. Tetapi kalau memang masih perlu diresapi, ini karena kadang-kadang bulan puasa energi terbatas ya, perlu diresapi ya. Saya beri kesempatan pada kalian nanti. Kalau misal masih ada yang ingin ditanyakan melalui chat, WhatsApp, saya juga siap. Atau nanti misalnya dikumpulkan di pertemuan berikutnya juga tidak apa-apa. Jadi kalau audit ini selalu yang saya ingatkan, kalian jangan terlalu terpaku sama angka-angka saja. Ya. Yang paling penting itu flow-nya, kemudian gunakan logika kalian. Sebenarnya ini materi audit ini adalah materi logika sebenarnya. Nggak terlalu teori-teori itu hanya ini ya, mengemas logika berpikir supaya kelihatan ilmiah ya. Tapi sebenarnya utamanya di logika. Kalau ada ketidakwajaran itu pasti secara logika sudah tidak ketemu. Makanya di dalam audit selain prosedur test of control, ada di situ pengujian detail, ditambahkan ada analytical prosedur. Analytical prosedur kan itu membandingkan. Kita mencari ketidakwajaran dari 2 data. Data keuangan ataupun non keuangan itu sebenarnya itu mengasah logika kita. Kalau ada yang tidak wajar, secara logis tidak masuk akal, itu pasti ada permasalahan. Yang itu nanti kita gali secara detail di uji detail biasanya seperti itu. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang mungkin yang tadi saya katakan juga tidak ada di buku. Jadi kalau teori buku anak-anak STAN sudah jago baca ya. Saya menyampaikan dari sisi lain yang mungkin dari sisi praktek yang mungkin kalau di buku tidak tertuang secara letterlek ya. Nah, nanti tapi di luar itu saya minta kalian tetap membaca buku-buku rujukan yang kita punya seperti ARENS dan jangan lupa baca standar. Nah, ini yang sering dilupakan ini. Biasanya kita rajin baca buku macam-macam tapi standar nggak dibaca. Ini saya yakin di antara kalian ini yang sudah baca standar sampai khatam, kelihatannya belum ada nih. Baca standar sampai khatam dari awal sampai akhir ya. Yang itu kelihatannya belum ada. Nah, ini tantangan tersendiri nanti kalian minimal pernah baca ya. Saya minta kalian tidak harus hafal, namanya standar. Standar bukan untuk dihafalkan ya, tapi untuk minimal pernah baca. Jadi kalau kalian ketemu kasus, oh ini dulu rasanya saya pernah baca ada di standar, tinggal kalian cari. Itu ya. Saya minta nanti kalau sebelum kalian kerja, minimal pernah baca standar. Dari awal sampai akhir ya, tuntas sampai khatam ya. Kalau baca kitab suci kan kayaknya sampai khatam kan. Nah, ini sama kali ya, standar sampai khatam. Jangan setengah-setengah ya. Mungkin itu saja pesan dari saya. Sebelum akhir juga saya minta maaf kalau selama ini ada kesalahan-kesalahan. Ya ini mumpung bulan Ramadan, saya mohon maaf dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang merayakan, yang menjalankan. Kalau yang tidak menjalankan ya nanti ikut mengambil hikmahnya saja bahwa sebenarnya kalau bulan Ramadan atau puasa itu untuk kita berbagi merasakan kesulitan orang-orang yang tidak mampu, jadi kita ada rasa empati ya, tujuannya salah satunya itu. Nah, di akhir pertemuan ini saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga apa yang kita pelajari sampai saat ini bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di setelah libur ya. Walaupun liburnya tidak bisa kemana-mana, tapi ya tetap kalian nikmati liburnya ya. Minimal bisa ke kebun di belakang rumah ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, close ya.